Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Febriana dari Lokal Pelayanan Publik semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa perbandingan antara negara Indonesia dengan negara Belanda. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu kita lihat dari bentuk negaranya. Yang pertama itu kita lihat dari bentuk negara Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil. Bentuk Indonesia secara geografis membentang dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur, melintasi garis khatulistiwa. Administratif, Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang terbagi dalam 5 pulau utama, dengan Jawa sebagai pulau terpadat dan pusat ekonomi. Sedangkan di Belanda, negara Belanda adalah negara yang lebih kecil dan secara geografis terdiri dari wilayah datar dengan sedikit elevasi yang signifikan. Terletak di Eropa Barat, Belanda memiliki bentuk yang lebih berpusat dan padat dibandingkan Indonesia. Administratif, Belanda terdiri dari 12 provinsi yang lebih terkonsentrasi dengan sebagian besar penduduknya tinggi di wilayah barat daya negara itu, termasuk ibu kota Amsterdam dan kota-kota besar seperti Rotterdam dan Den Haag. Dengan demikian, perbedaan antara bentuk geografis dan administratif antara Indonesia dan Belanda mencerminkan perbedaan dalam skala, distribusi populasi, dan karakteristik geografis masing-masing negara. Selanjutnya, kita lihat dari perbandingan pemerintah Indonesia dengan pemerintahan Belanda. Yang pertama itu kita lihat dari pemerintahan Indonesia. Yang pertama itu ada sistem politik. Di Indonesia adalah negara republik yang menganut sistem presidensial. Presiden adalah kepala negara dan pemerintahan, dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Indonesia memiliki sistem multipartai yang kuat, dengan partai-partai politik yang berkompetisi dalam pemilihan umum untuk memenangkan kursi di parlemen dan mempengaruhi kebijakan negara. Sedangkan di Belanda adalah monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Raja atau ratu Belanda adalah kepala negara. Sedangkan Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang sebenarnya. Perdana Menteri Belanda dipilih oleh parlemen atau Tweede Kamer atau Dewan Rakyat setelah pemilihan umum, di mana partai-partai politik bersaing untuk kursi di parlemen. Yang kedua itu ada struktur pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan Indonesia terdiri dari 3 cabang: eksekutif atau yang dipimpin oleh presiden, legislatif atau yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat, DPR atau Dewan Perwakilan Daerah, sedangkan yudikatif yaitu yang independen. Setiap provinsi Indonesia memiliki pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang gubernur. Selanjutnya itu ada sejarah politik. Kita lihat dari negara Indonesia. Indonesia setelah meraih kemerdekaan dari Belanda pada tahun 1945, Indonesia mengalami perjalanan politik yang kompleks, termasuk masa transisi dari otoritarisme ke demokrasi pasca reformasi 1998. Pemilihan umum secara berkala telah menjadi fitur utama dalam politik Indonesia modern. Sedangkan di Belanda, sebagai mantan koloni Belanda, Indonesia dan Belanda memiliki hubungan sejarah yang panjang. Pada era modern, Belanda telah berkembang menjadi negara demokratis yang maju dengan sistem politik yang stabil dan partisipasi politik yang tinggi. Dengan demikian, perbedaan dalam sistem politik, struktur pemerintahan, dan sejarah politik antara Indonesia dan Belanda mencerminkan konteks sejarah masing-masing negara dan perkembangan politik mereka terhadap waktu ke waktu. Selanjutnya kita lihat dari perbandingan antara dari aspek politik sosial, budaya, ekonomi Indonesia, dan aspek politik sosial. Dan selanjutnya kita lihat dari perbandingan dari aspek politik sosial, budaya, ekonomi. Selanjutnya kita lihat dari politik Indonesia. Indonesia adalah negara demokratis dengan sistem presidensial. Setelah reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami perkembangan menuju demokrasi yang lebih terbuka dengan pemilihan umum yang bebas dan adil. Indonesia memiliki sistem multipartai yang aktif dan partisipasi politik yang tinggi dari berbagai kelompok masyarakat. Sedangkan di Belanda adalah monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Pemerintahan Belanda terkenal dengan stabilitasnya dan partisipasi politik yang kuat dari warga negara. Partai-partai politik Belanda memainkan peran yang signifikan dalam pembentukan kebijakan negara dengan koalisi yang sering terbentuk di parlemen. Selanjutnya itu ada sosial di negara Indonesia. Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman sosial yang besar,
termasuk keberagaman etnis, rasa, dan agama. Meskipun terjadi beberapa konflik sosial, upaya rekonsiliasi dan harmonisasi antar kelompok terus dilakukan. Masalah seperti kesenjangan ekonomi dan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan menjadi tantangan utama. Sedangkan di Belanda juga memiliki masyarakat yang multikultural dengan populasi yang berasal dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Negara ini dikenal dengan sikap inklusifnya terhadap masalah-masalah integrasi dan pluralisme. Isu-isu seperti integrasi imigran dan peningkatan kesadaran terhadap keberagaman budaya menjadi fokus dalam politik dan kebijakan sosial Belanda. Selanjutnya itu ada budaya. Di Indonesia adalah negara dengan warisan budaya yang kaya dan beragam, dari seni tradisional hingga modern. Budaya Indonesia dipengaruhi oleh berbagai suku bangsa dan agama, menciptakan kekayaan dalam keberagaman. Warisan budaya seperti batik, wayang, dan musik tradisional memiliki pengaruh global yang signifikan. Sedangkan di Belanda memiliki budaya yang kaya dengan warisan seni, arsitektur, dan tradisi yang mendalam. Pengaruh kolonial Belanda telah meninggalkan jejak dalam seni, arsitektur, dan gaya hidup di negara ini. Kesenian seperti lukisan Belanda, arsitektur klasik, dan festival budaya lokal adalah bagian integrasi dari identitas budaya Belanda. Selanjutnya itu ada ekonomi. Di Indonesia, ekonomi Indonesia adalah salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, didukung oleh sumber daya alam yang melimpah dan populasi yang besar. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur, industri, dan distribusi pendapatan yang merata. Selanjutnya itu di negara Belanda. Belanda adalah ekonomi maju dengan pendekatan yang kuat terhadap perdagangan internasional, teknologi, dan inovasi. Sektor agrikultur, manufaktur, dan layanan berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi Belanda yang kuat. Belanda juga menjadi pusat keuangan internasional dan memiliki peran yang penting dalam Uni Eropa. Dengan demikian, perbandingan antara Indonesia dan Belanda menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal sistem politik, sosial, budaya, dan ekonomi mereka, yang tercermin dari konteks sejarah geografis dan perkembangan masing-masing negara. Baiklah, selanjutnya kita masuk beberapa perbandingan antara pendekatan Indonesia dengan pendekatan Belanda. Yang pertama itu ada pendekatan falsafah. Pendekatan falsafah Indonesia. Keberagaman dan keselarasan. Falsafah Indonesia yang seringkali menekankan pada konsep-konsep seperti Bhinneka Tunggal Ika, atau yang artinya itu berbeda-beda tapi tetap satu, yang mencerminkan keberagaman dalam kesatuan. Hal ini tercermin dalam pendekatan yang inklusif terhadap berbagai pandangan dan kepercayaan. Sedangkan pendekatan falsafah Belanda, yang pertama itu ada rasionalisme dan pencerahan. Falsafah Belanda seringkali lebih terkait dengan tradisi rasionalisme Eropa, di mana penekanan besar diberi pada rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan pemikiran pencerahan. Dengan demikian, perbandingan antara pendekatan falsafah Indonesia dan Belanda mencerminkan perbedaan dalam nilai orientasi dan prioritas filosofis yang mencerminkan konteks budaya dan sejarah masing-masing. Yang kedua itu ada pendekatan politik di Indonesia. Pendekatan politik Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara. Pertama itu ada Pancasila sebagai dasar negara. Politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh ideologi Pancasila yang mengedepankan nilai-nilai seperti keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan. Pancasila menjadi dasar negara yang mengatur semua aspek kehidupan politik dan sosial di Indonesia. Sedangkan pendekatan politik Belanda, yang pertama itu ada demokrasi parlementer. Belanda dikenal dengan sistem politik demokrasi yang parlementer yang kuat, di mana rakyat memiliki peran yang signifikan dalam pembuatan kebijakan melalui pemilihan umum dan partisipasi polisi aktif. Selanjutnya itu ada pendekatan sistem antara Indonesia dan sistem Belanda. Yang pertama itu kita lihat dari pendekatan sistem Indonesia. Yang pertama itu ada sistem negara kesatuan. Indonesia memiliki sistem negara kesatuan di mana pemerintah pusat memiliki otoritas yang luas atas provinsi-provinsi dan kabupaten atau kota. Hal ini tercermin dalam pembagian administratif yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dasar hukum utama Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Sistem hukum Indonesia juga mencakup hukum adat dan hukum Islam di samping hukum positif Indonesia. Sedangkan pendekatan sistem Belanda, sistem monarki konstitusional. Belanda adalah monarki konstitusional dengan sistem parlementer yang kuat. Raja atau Ratu Belanda memiliki peran seremonial, sedangkan kekuasaan eksekutif sebagian besar dipegang oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Selanjutnya, sistem hukum kontinental. Belanda menganut sistem hukum kontinental yang berbasis pada kode hukum yang tertulis, berbeda dengan Indonesia yang memiliki campuran hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif nasional. Selanjutnya kita masuk pendekatan administrasional dan konstitusional Indonesia dengan pendekatan Belanda. Yang pertama itu kita lihat dari pendekatan administrasional Indonesia. Setelah kemerdekaan pada 1945, Indonesia mengadopsi pendekatan administrasi yang cenderung sentralistik dengan pemerintahan pusat yang kuat yang mengatur otonomi daerah. Sedangkan di Belanda juga memiliki sistem administratif yang sentralistik, namun dengan ciri khas federalisme yang lebih jelas, di mana otonomi daerah memiliki kekuatan yang lebih besar dalam beberapa aspek pemerintahan. Terus ya, pendekatan konstitusional di Indonesia. Konstitusi Indonesia mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari pemerintahan nasional dengan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan di Belanda, konstitusi Belanda atau Grondwet juga menetapkan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi dengan sistem monarki konstitusional di mana parlemen memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya kita masuk di pendekatan perakiraan. Di Indonesia, metodologi perakiraan biasanya menggunakan kombinasi model statistik dan teknik analisis time series untuk membuat perkiraan ekonomi dan sosial. Sedangkan di Belanda lebih cenderung menggunakan pendekatan yang serupa, tetapi mungkin memiliki penekanan lebih besar pada integrasi data dari berbagai sumber dan analisis dampak ekonomi regional dan global. Kedua itu ada sumber data. Di Indonesia, menggunakan data ekonomi domestik seperti data inflasi, pertumbuhan GDP, tenaga kerja, dan konsumsi rumah tangga. Sedangkan di Belanda, menggunakan data ekonomi domestik juga, tetapi dengan tambahan analisis yang lebih dalam terhadap dampak kebijakan ekonomi di tingkat Eropa dan global. Yang selanjutnya itu ada fokus penggunaan. Di Indonesia, lebih fokus pada perakiraan yang mendukung kebijakan pembangunan ekonomi nasional, pengelolaan inflasi, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Sedangkan di Belanda, fokusnya mungkin lebih terdiversifikasi, termasuk analisis perakiraan yang mendukung kebijakan ekonomi Uni Eropa, perdagangan internasional, dan dampak perubahan iklim terhadap ekonomi, ketepatan, dan kredibilitas. Selanjutnya kita masuk pendekatan normatif Indonesia dan pendekatan normatif Belanda. Di Indonesia ada pendekatan filosofis, pendekatan normatif di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan normatif Indonesia dengan pendekatan normatif Belanda. Yang pertama itu kita lihat pendekatan filosofis di Indonesia. Pendekatan normatif di Indonesia seringkali mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini mencerminkan cita-cita untuk mencapai tujuan-tujuan seperti kemakmuran bersama, pemerataan, dan perlindungan sosial. Sedangkan di Belanda, pendekatan normatif di Belanda mungkin lebih terfokus pada prinsip-prinsip liberalisme, kesetaraan, dan pluralisme. Prioritasnya dapat mencakup kebebasan individu, hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Selanjutnya kita masuk perbandingan pendekatan kediktatoran versus demokrasi Indonesia dengan pendekatan kediktatoran versus demokrasi Belanda. Yang pertama itu ada sistem politik Indonesia. Demokrasi Indonesia adalah negara demokrasi yang menerapkan sistem multipartai dan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan kepala pemerintah. Prinsip-prinsip demokrasi tercermin dalam konstitusi yang menjamin hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berorganisasi.
Kediktatoran. Dalam sejarahnya, Indonesia telah mengalami periode kediktatoran, terutama di bawah rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Sedangkan di Belanda, kita ada di demokrasi. Belanda adalah negara demokrasi parlementer dengan sistem multipartai. Sistem politiknya mencakup pemerintahan umum, parlemen Belanda atau Tweede Kamer, dan otonomi yang signifikan bagi pemerintahan lokal. Kediktatoran. Belanda tidak memiliki pengalaman dengan kediktatoran modern seperti yang dialami Indonesia. Namun, di masa lalu, Belanda telah mengalami kekuasaan monarki absolut sebelum bertransisi menjadi negara konstitusional modern. Kita masuk perbandingan pendekatan empiris Indonesia dengan pendekatan empiris Belanda. Yang pertama itu pendekatan empiris Indonesia. Pendekatan empiris dalam penelitian ilmiah di Indonesia. Pendekatan empiris di Indonesia seringkali melibatkan penelitian ilmiah yang menggunakan data empiris untuk menguji hipotesis atau memvalidasi teori. Universitas dan lembaga penelitian sering melakukan penelitian dalam berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, ekonomi, dan sains alam, menggunakan data yang tersedia di tingkat nasional atau lokal. Sedangkan di Belanda memiliki tradisi yang kuat dalam penelitian empiris dengan fokus pada penggunaan data kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pembangunan kebijakan. Lembaga penelitian dan Universitas Belanda seringkali terlibat dalam proyek-proyek penelitian internasional dan kolaboratif yang memanfaatkan infrastruktur data yang canggih. Sedangkan pendekatan empiris Belanda, pendekatan empiris dalam mengembangkan kebijakan di Belanda sering melibatkan analisis dampak kebijakan, evaluasi kebijakan, dan pemodelan prediksi berbasis data. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan didasarkan pada bukti yang kuat dan relevan. Selanjutnya kita masuk perbandingan pendekatan nomotetik Indonesia dengan pendekatan nomotetik Belanda. Yang pertama itu kita lihat dari pendekatan nomotetik Indonesia. Pendekatan nomotetik Indonesia yang pertama itu ada karakteristik. Di Indonesia, pendekatan nomotetik digunakan dalam berbagai disiplin ilmu sosial seperti ekonomi, sosiologi, dan psikologi untuk mengidentifikasi dan menganalisis hukum-hukum umum atau pola-pola perilaku dalam populasi atau kelompok. Sedangkan pendekatan nomotetik di Belanda, kita lihat dari karakteristik. Di Belanda, pendekatan nomotetik juga diterapkan luas dalam berbagai bidang ilmu sosial dan ekonomi, seringkali dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dengan kebijakan Uni Eropa atau internasional. Selanjutnya kita masuk di perbandingan pendekatan non-ekologis Indonesia dengan pendekatan non-ekologis Belanda. Perbandingan antara pendekatan non-ekologis Indonesia dan Belanda melibatkan cara kedua negara mengelola dan mengimplementasikan kebijakan yang tidak berfokus pada lingkungan atau aspek ekologis. Pertama itu ada pendekatan non-ekologis Indonesia. Kita lihat dari karakteristik di Indonesia, pendekatan non-ekologis seringkali terlihat dalam kebijakan pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan tanpa memperhatikan dampak lingkungan secara menyeluruh. Selanjutnya kita lihat dari penerapan. Contoh konkretnya adalah dalam pembangunan infrastruktur besar seperti jalan tol, bendungan, atau proyek industri yang seringkali berdampak pada ekosistem dan sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekologis jangka panjang. Sedangkan di pendekatan ekologis di Belanda, karakteristik di Belanda pendekatan ekologis juga dapat terlihat dalam kebijakan pembangunan yang terfokus pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya kita masuk perbandingan pendekatan yang terakhir, yaitu pendekatan ekologis Indonesia dengan pendekatan ekologis Belanda. Perbandingan antara pendekatan ekologis di Indonesia dan Belanda menyoroti bagaimana kedua negara mengintegrasikan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan dalam kebijakan dan praktik mereka. Kita lihat dari pendekatan ekologis di Indonesia. Kita lihat dari karakteristik di Indonesia, pendekatan ekologis semakin menjadi fokus utama dalam kebijakan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan lingkungan seperti deforestasi, degradasi lahan, dan perubahan iklim. Secara keseluruhan, perbandingan antara pendekatan ekologis
dan demokrasi Indonesia dan Belanda mencerminkan perbedaan dalam sejarah politik, nilai-nilai masyarakat, serta konsekuensi sosial dan ekologis dari masing-masing stem. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Jikalau saya ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.